In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Pada kesempatan malam minggu ini saya mengajak kita sekalian untuk sebuah katekese, mendalami sebuah katekese, memahami sebuah katekese tentang, seperti biasa, topik yang selalu kita geluti melalui akun ini adalah The Jungle of Protestantism. Kali ini kita akan membongkar bagaimana hubungan antara reformasi dan ideologi atau filosofi yang disebut sebagai individualisme. So, reformasi dan individualisme. Ketika sola scriptura melahirkan republik tafsir. Ini adalah sebuah catatan apologetik tentang paradoks intelektual Protestantisme. Ingat, paradoks intelektual Protestantisme. Saudara-saudariku, dalam sejarah ide-ide, the history of ideas, hampir tidak ada peristiwa yang lebih dramatis daripada reformasi Protestan. Dia sering dipuji sebagai kebangkitan kebebasan iman, pembebasan hati nurani, dan koreksi terhadap penyalahgunaan otoritas gerejawi. Tapi kalau kita menelusuri konsekuensi filosofisnya dengan sedikit ketenangan intelektual, gambaran yang muncul justru jauh lebih ironis daripada sekedar slogan, ya kan? Gerakan yang mengklaim ingin memurnikan iman Kristen dari penyimpangan ternyata menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Individualisme teologis. Dan individualisme teologis memiliki sifat yang sederhana tetapi mematikan, fatal bagi kesatuan iman. Setiap orang menjadi otoritas bagi dirinya sendiri, ya kan? Setiap orang menjadi otoritas bagi dirinya sendiri. Reformasi, mari kita lihat, selama ini orang melihat reformasi sebagai tindakan heroik, peristiwa menentukan dan seterusnya. Saya akan mengajak kita untuk melihat reformasi sebagai fenomena filosofis. Ya. Maksudnya apa? Kita amati sebagai sebuah gerakan yang punya filsafat tersendiri, terselubung, asumsi, landas pikir sendiri. Reformasi itu apa ya? Oke, you know lah what I mean. Reformasi bukan sekedar konflik gerejawi. Reformasi adalah peristiwa besar dalam sejarah intelektual Barat. Banyak sejarawan pemikiran, historians of ideas, sejarawan pemikiran, melihat reformasi sebagai salah satu arus yang ikut membentuk perkembangan filsafat modern dan budaya Barat. Ya, filsafat modern itu dedengkotnya ada pada René Descartes. Pengaruh Luther bahkan dirasakan dalam tradisi filsafat Jerman, dari Immanuel Kant sampai Friedrich Hegel. Nah, di titik ini, Protestan biasanya mengangkat dada dengan bangga, menepuk dada. Reformasi, katanya, konon, adalah gerakan yang membebaskan manusia dari tirani institusi. Tetapi mari kita berhenti sejenak dan berpikir dengan kepala dingin. Jangan panas ya, jangan panas. Jangan panas ya. Kalau reformasi memang memulihkan kemurnian iman apostolik, satu pertanyaan sederhana muncul. Mengapa hasil akhirnya adalah ribuan denominasi yang saling baku naik itu? Kenapa? Ya, pertanyaan sederhana. Ya, kenapa hasil akhirnya ribuan denominasi? Jangan bilang satu, jangan berpura-pura Protestantisme itu cuma menghasilkan satu, yaitu Lutheranisme. No. Di sini teologi yang menghapus otoritas. That's the core of
Protestantisme. Luther menyerang 3 fondasi utama struktur gereja abad pertengahan. Yang pertama itu otoritas magisterium, yang kedua struktur hierarkis gereja, dan yang ketiga monopoli interpretasi kitab suci. Sebagai gantinya, dia mengajukan beberapa prinsip terkenal. Sola scriptura, hanya tulisan; sola fide, hanya percaya; dan kebebasan hati nurani Kristen, free examination. Secara retoris, prinsip-prinsip ini terdengar heroik, ya, keren begitu, cool. Tetapi secara epistemologis, prinsip ini menyimpan bom waktu. Bom, ingat bom waktu ya, meledak pada saatnya. Karena kalau kitab suci adalah satu-satunya otoritas, dan ini bukan stromen, dan setiap individu bebas menafsirkannya, dan ini bukan stromen, maka otoritas itu secara praktis hilang sama sekali. Yang tersisa bukan otoritas kitab suci. Yang tersisa adalah otoritas penafsir. Dengan modal mikrofon dan kamera, you can bidatkan siapapun sesuka hati Anda yang tidak sesuai dengan tafsir Anda, yang tidak setuju dengan tafsir Anda. Bukan? Dengan kata lain, DKL. Bukan Alkitab yang menjadi hakim terakhir. Jangan tipu. Ya, bukan Alkitab hakim terakhir di situ, tetapi individu yang menafsirkan Alkitab. Paham kau, Potas? Paham. Ya, sola scriptura itu bukan berarti Alkitab menjadi hakim. Bukan. Individu penafsir menjadi hakim. Saudara-saudariku, ini yang tidak bisa dihindari oleh si Potas. Ya, dia selalu datang bahwa kalian menolak sola scriptura berarti kalian menolak firman Allah. Enggak lah, Potas. Kau salah, Potas. Bukan itu yang dikritik. Bukan skripturanya, sola scripturanya. Nah, di sini dari sola scriptura ke demokrasi doktrin. Demokrasi doktrin, ingat, demokrasi. Rakyatlah yang memerintah. Jadi doktrin itu, ya, you tiap hari tanam sayur di kebun, tetap saja kamu bisa menguji pembicaraan siapapun. Hebat kali kau ya. Para reformator sendiri mungkin tidak membayangkan konsekuensi ini, demokrasi doktrin. Bahkan mereka bukan pendukung. Ya, 3 orang Katolik yang di anatema itu bukan pendukung individualisme liberal dalam arti modern, bukan. Tapi ide memiliki logika internal. Begitu prinsip interpretasi individual dilepaskan dari otoritas gereja, dia bergerak seperti batu yang dilepas dari puncak gunung. Meluncur bebas, tanpa rem. Selesai. Awalnya 1 reformasi, ya kan? Kemudian 2 Calvin. Kemudian 3 Zwingli. Lalu 10 hitung sudah. 10. Sekarang puluhan ribu denominasi. Dan ingat, teman-teman si Potas itu akan menyangkal mati-matian. Tidak, kami bukan ribuan denominasi. Kami hanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Akhirnya hitung tidak habis. Tak berhingga maksudnya. Protestantisme sering memandang pluralitas ini sebagai tanda kebebasan. Ya. Di satu pihak mereka menolak bahwa mereka terpisah-pisah, tapi di satu pihak mereka mengatakan bahwa iya, itu tanda kebebasan. Mana yang benar, Potas? Tetapi dari sudut pandang epistemologi teologis, pluralitas ini justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih serius, grave, serius. Ketidakmampuan sistem untuk menjaga kesatuan kebenaran. Ketidakmampuan sistem untuk menjaga kesatuan kebenaran. Apakah Yesus tahu hal ini? Tuhan tahu hal ini? Tentukah dia tahu, karena itu dia sudah tetapkan sistemnya. Kau tidak ikut sistem itu, kau selesai, kuah kosong adik, begitu. Ketidakmampuan sistem untuk menjaga kesatuan kebenaran. Kalau Roh Kudus benar-benar memimpin semua penafsir Protestan, kita harus menjelaskan fenomena yang sangat-sangat aneh. Roh Kudus yang sama tampaknya memberikan doktrin yang saling bertentangan baku naik
tentang baptisan, tentang keselamatan, tentang ekaristi, bahkan tentang Tritunggal. Tentu, Roh Kudus bukan sumber kontradiksi. Jadi yang bermasalah Roh Kudus atau Protestan. You can choose for yourself. Pilih sendiri, karena kamu kan suka memilih-milih kan. Jadi penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa yang berbicara bukan Roh Kudus, melainkan subjektivitas manusia. Ya kan? Jadi saudara, di sini ada kebebasan hati nurani atau subjektivisme religius menghadapi tidak satu Protestannya. Ada beberapa di Indonesia, anggota PGI ada berapa? Ratusan loh, ratusan. Ya. Mereka akan berdalih mereka itu satu tapi tidak satu. Maksudnya apa sih? Kebebasan hati nurani kah atau subjektivisme religius? Mari kita jujur. Salah satu slogan paling terkenal dari reformasi adalah kebebasan hati nurani. Good job. Luther menolak gagasan bahwa iman dapat dipaksakan oleh otoritas politik atau institusi. Nah, dalam batas tertentu, ini adalah intuisi moral yang benar. Oke. Tetapi reformasi gagal menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana kebebasan hati nurani dapat berdiri bersama kebenaran objektif? Bagaimana caranya? Kalau setiap hati nurani menjadi hakim terakhir doktrin, maka kebenaran teologis berubah menjadi preferensi pribadi. Fenomena yang ada sekarang, kalau Anda perhatikan saudara-saudara, si potas itu beralih dari pengkhotbah ke pengkhotbah untuk memeriksa mana yang cocok dengan selera. Yang tidak cocok, dia maki-maki, protes-protes, dia cari lagi yang cocok. Tidak cocok, dia maki-maki, dia protes, cari lagi yang cocok. Kalau setiap hati nurani menjadi hakim terakhir doktrin, maka kebenaran teologis berubah menjadi preferensi pribadi. Anda tidak lagi menyembah Tuhan, Anda menyembah diri sendiri. Agama berubah menjadi pengalaman subjektif. Gereja berubah menjadi komunitas pilihan. You mau denom A atau dia denom B. Dan iman berubah menjadi opini spiritual. Ayo debat. Ya, ayo debat. Karena iman itu cuma opini. Mari kita perdebatkan opini masing-masing. Ya kan? Nah, saudara-saudara, ada ironi dari para reformator ini. Reformator itu orang Katolik ya, bukan orang Protestan. 3 orang Katolik yang dianatema itu maksudnya. Hal lain yang jarang diakui dalam retorika Protestan adalah kenyataan bahwa para reformator sendiri jauh dari gambaran romantis sebagai pembela kebebasan modern. Luther misalnya secara terbuka mendukung penindasan brutal terhadap pemberontakan petani pada abad ke-16. Calvin yang sering dikaitkan dengan kebebasan Protestan memimpin rezim teokratis yang sangat ketat di Geneva. Kalau kita ingin jujur secara historis, reformasi tidak melahirkan liberalisme modern. Yang terjadi jauh lebih menarik secara filosofis. Reformasi membongkar otoritas lama, tetapi tidak mampu membangun fondasi epistemologis baru yang stabil. Akibatnya, otoritas tidak hilang. Otoritas hanya berpindah dari gereja ke individu. Ya, berpindah dari gereja ke individu. Tiap orang, model kami sekarang, kalau sekarang ini modelnya data cukup, misalnya ada wifi di rumah, langganan Telkomsel, mungkin Telkomsel wifi itu, Indosat, pokoknya itulah. Lalu ada kamera, ada akun YouTube yang besar, ada mikrofon yang cukup, jas sedikit, sudah. Kau jadi paus sudah. Pengikutnya akan banyak loh. Tiap kali kau bisa audiens, papal audiens versi YouTube. So my friends, kita tiba pada paradoks Protestantisme. Keren kan? Paradoks Protestantisme. Paradoks besar dari reformasi. Gerakan yang mengklaim kembali kepada Injil justru menghasilkan fragmentasi doktrinal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kekristenan.
Luther itu membuka pintu air bidat-bidat eklesiologis. Gerakan yang mengklaim memulihkan kemurnian iman justru membuka jalan bagi pluralisme teologis yang hampir tak terbatas. Dan gerakan yang menolak otoritas gereja akhirnya menciptakan otoritas baru yang jauh lebih sulit dikendalikan. Kayak kanker. Ya, ada teman imam satu meninggal karena kanker itu. Ya. Otoritas interpretasi pribadi. So my friends, mengapa gereja selalu memiliki otoritas? Tradisi Katolik memahami sesuatu yang sangat sederhana namun sangat realistis. Iman Kristen tidak pernah dimaksudkan menjadi proyek interpretasi individual, proyek tafsir-tafsir pribadi. No. Kristus tidak mendirikan sebuah klub diskusi Alkitab. Kalau tidak setuju, mari kita debat. Kalau tidak setuju, mari kita debat. Kapan berhentinya? Kristus tidak mendirikan sebuah klub diskusi Alkitab. Dia mendirikan gereja. Kitab suci lahir dari komunitas gereja, ditafsirkan dalam gereja, dan dijaga oleh gereja. Karena itu, gereja bukan pesaing kitab suci. Gereja adalah konteks hidup di mana kitab suci memiliki makna. Kalau konteks itu dihapus, ya teks tetap ada. Tetapi maknanya menjadi medan perang interpretasi. Karena konteks ini sudah dibuang. Teks ada, maknanya kita perebutkan. Itulah kenapa orang minta-minta lagi untuk debat. Kenapa? Teks sudah jadi medan perebutan. Jadi, saudara-saudariku, ada reformasi dan harga individualisme. Reformasi memang mengubah sejarah Barat. Ya, dia mendorong lahirnya gagasan tentang kebebasan hati nurani, pemisahan gereja dan negara, serta pentingnya individu dalam kehidupan sosial. Good job. Tetapi pada saat yang sama, reformasi juga melepaskan kekuatan intelektual yang tidak dapat lagi dikendalikan. Jadi kuda liar. Ketika otoritas gerejawi dihancurkan, interpretasi menjadi bebas. Bebas merdeka. Ketika interpretasi bebas, kebenaran menjadi relatif. Dan ketika kebenaran menjadi relatif, iman perlahan berubah menjadi opini religius. Itulah ironi Protestantisme. Dia lahir dengan sola scriptura di tangan, tetapi akhirnya menghasilkan ribuan skriptura menurut tafsir masing-masing. Dan ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, reformasi ingin menyelamatkan Injil dari gereja, tetapi tanpa gereja, Injil berubah menjadi republik tafsir tanpa konstitusi. Bayangkan betapa kacaunya. So my friends, keep calm and stay away from Protestantism.